Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini terkait dengan kasus pertama dalam ruang kolaborasi dengan tujuan pembentukan komunitas praktisi untuk melakukan praktik kucing. Untuk kasus pertama adalah kasus kucing guru dan rekan sejawat. Seorang guru yang juga menjabat sebagai kepala sekolah bidang 4 atau bidang keagamaan bercerita bahwa ia merasa memiliki konflik batin dalam melaksanakan tugasnya. Guru tersebut merasa bingung harus bagaimana cara menghadapi dua tugas yang memungkinkan dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Tugas sebagai kepala sekolah bidang 4, selain melaksanakan program dan kurikulum keagamaan di sekolah, juga berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik terhadap guru-guru lain dalam sekolah yang sama. Ia merasa tidak nyaman ketika melaksanakan supervisi akademik. Hal ini karena di satu sisi, ia seorang guru yang juga masih perlu banyak belajar, sementara tugas tambahan tersebut juga merupakan amanah yang harus ia laksanakan. Bagaimana cara Anda menghadapi hal ini? Nah, perannya adalah coach. Sebagai coach adalah saya, Coach Maratasari. Kemudian sebagai coach adalah Bu Ayi Istiana. Langsung saja ya, Bu. Bu Ayi, sebelumnya mohon maaf, ini apa namanya murotalnya dekat ya, Bu? Iya lah, 3 rumah dari ini rumah masjidnya. Oh ya, ya sudah. Nggih. Selamat malam, selamat sore Bu Ayi. Apa kabarnya ini? Ya, selamat sore Bu Uci. Alhamdulillah baik. Luar biasa nih. Bagaimana dengan Bu Uci sendiri di tengah kesibukannya? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Bagaimana ini Bu Ayi? Kemarin saya menerima chat dari Bu Ayi, katanya atau kabarnya nih ada yang ingin disampaikan atau dibicarakan. Ada yang perlu direfleksikan begitu ya Bu? Iya, ini Bu Uci saya butuh ngobrol ya, butuh teman curhat gitu ya. Saya tuh bingung dan kepikiran terus, pengen ngobrol aja gitu loh Bu. Iya, boleh saja sih Bu. Apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Ayi? Iya ini Bu, sebenarnya saya ingin merefleksikan tentang posisi saya gitu ya, yang saya diamanahi sebagai Waka 4 bidang keagamaan, di mana saya memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, dalam artian di sisi lain saya harus melakukan supervisi ini Bu Uci. Di satu sisi ketika saya melakukan supervisi itu kan harus menilai gitu ya, harus menilai berdasarkan standar-standar yang ada. Ada variabel, ada parameter yang kemudian harus di sisi ini saya harus melakukan, saya juga sebagai teman gitu. Nah di sini saya akan ada konflik batin gitu loh Bu, karena sesungguhnya ketika saya mulai belajar coaching itu lebih terasa pas gitu ya Bu ya. Akhirnya maksudnya tidak ada janjing gitu ya, tidak ada menjas gitu, tapi benar-benar membiarkan itu semua tumbuh. Ya ini kayak ada konflik batin yang saya alami gitu loh Bu. Gimana nih menurut Bu Uci dengan posisi saya seperti ini? Oke, baik Bu Ayi. Terkait dengan hal tersebut, sebelum kita lanjut nih terkait dengan diskusi kita. Menurut Bu Ayi, apa sih tujuan yang ingin Bu Ayi capai setelah diskusi kita nanti selesai? Iya, jadi apa ya? Saya tuh pengen ada yang ketika mengadakan supervisi itu ya Bu ya, tidak ada saya apa ya, bahasanya itu biar sama-sama enak gitu loh Bu. Saya kepikiran gitu. Apa namanya? Untuk menghilangkan perasaan yang mungkin supaya tidak ada menjas gitu. Karena kan apa ya, yang untuk disupervisi itu kan pastinya itu menilai langsung gitu loh Bu. Ini saya
masih ya bingung gini loh Bu. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ayi. Menurut saya tujuan yang ingin dicapai itu sudah sangat baik sekali, Bu. Karenanya marilah kita merefleksikan bersama. Kemudian nih terkait refleksi yang akan kita lakukan. Dengan perasaan atau konflik batin yang tadi sempat diceritakan oleh Bu Ayi secara sekilas tadi itu, hal yang dimaksudkan itu seperti apa ya, Bu? Iya, gini Bu ya, untuk mensupervisi itu kan memang ya itu tadi butuh kita itu eh, apa ya, menilai gitu ya. Maksud saya tuh biar teman saya, maksudnya guru-guru yang lain itu tidak merasa langsung dinilai gitu loh Bu. Jadi mungkin saya akan kayak merefleksikan supervisinya itu kayak diganti dengan refleksi gitu loh Bu, dengan refleksi diri gitu. Jadi mereka itu tidak terasa atau tidak merasa oh ternyata aku sudah disupervisi nih gitu. Itu Bu. Oh iya. Menurut Bu Ayi terkait dengan refleksi yang tadi ingin direfleksikan gitu ya Bu. Untuk refleksi yang dimaksudkan ini seperti apa nih menurut Bu Ayi? Untuk gambaran Hmm, terkait tadi ingin adanya refleksi ya. mm, iya untuk dalam konteks belajar gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Terkait dengan konteks belajar. Nah, konteks belajar yang bagaimana ini Bu? Gini Bu, eh, kalau saya pikir gitu ya, idealnya sih memang perlu diajak refleksi mungkin ya Bu, merefleksikan tentang bagaimana sosok guru yang ideal di benak para guru-guru gitu. Kemudian nanti dari situ mereka melihat kepada diri mereka sendiri. Nah, kalau kemudian dari standar yang sudah ada, bagaimana sih sisi variabel yang digunakan untuk menilai guru, mungkin bisa jadi itu dijadikan salah satu referensi gitu ya Bu. Nah, baru dari situ kemudian mereka berpikir bagaimana mereka semacam mendevelop apa itu bahasanya ya untuk mereka. Kalau saya pikir seperti itu gitu loh Bu. Baik, menurut Bu Ayi ini memperhatikan refleksi ideal gitu ya Bu terhadap guru yang dinilai. Eh, Terkait refleksi ideal ini, kemudian Bu Ayi menurut Bu Ayi ini mengenai gurunya saja atau hanya misalnya tadi yang disebutkan terkait penilaian supervisinya atau bagaimana nih yang digambarkan Bu Ayi terkait refleksi ideal yang dimaksud? Menurut saya sih dua-duanya sepertinya bisa ya Bu. Artinya saya sebagai apa ya tanggung jawab sebagai guru ya harus profesional juga, berarti ya untuk supervisi memang ada referensi gitu ya. Di sisi lain ya ibaratnya itu ada kayak refleksi bebas kalau kalau ada apa namanya merefleksi itu gitu. Jadi ada kebebasan di antara dewan guru gitu loh Bu. Oke. Terkait dengan hal tersebut, menurut Bu Ayi apa nih yang perlu dilakukan terkait untuk merefleksikan idealnya itu? Iya, kalau saya pikir sih memang orang itu tidak sadar ya Bu dan butuh diperlihatkan, artinya ada evidence gitu. Dengan evidence itulah terkadang orang orang itu akan sadar gitu. Bisa jadi kita mengklarifikasi evidence yang muncul dan mengajak mereka merefleksikan terhadap evidence yang muncul tersebut agar tidak terkesan menjudge tadi gitu loh Bu. Jadi adanya hal-hal yang oh ternyata aku dinilai gini loh sama Bu Ayi misalkan gitu. Jadi untuk menghilangkan hal-hal seperti itu gitu loh Bu. Iya, baik sekali Bu. Kemudian mengenai klarifikasi seperti yang tadi Bu Ayi sampaikan itu, apakah hal ini sudah dinyatakan selaras nih dengan yang dimaksudkan atau diharapkan oleh Bu Ayi? Iya, iya betul ya Bu. Mungkin tambahan satu lagi ya Bu terkait evidence tadi.
saya pikir perlu dikuatkan dari segi refleksinya tadi gitu ya, tidak hanya kemudian adanya menjas gitu. Maksudnya ketika misalkan Anda melakukan ini itu tapi masih ada yang kurang loh Bu Uci. Jadi maka dari itu saya pengen mengajak teman yang harusnya saya supervisi itu untuk merefleksikan gitu. Itu yang saya pikir bisa menjembatani mungkin bisa menjembatani antara konflik diri gitu ya, sehingga bisa menjadi netral ya. Artinya bisa menumbuhkan seseorang tanpa harus meninggalkan ya, saya sebagai wakil kepala sekolah yang harus mensupervisi begitu Bu. Ya luar biasa baik. Cukup sangat baik malah Bu. Ini terkait dengan apa yang tadi Bu Ayi sampaikan untuk mengatasi kontra batin yang sebenarnya berat ya, antara tugas dan juga kewajiban serta hati kita ya untuk menghadapi rekan-rekan yang sebenarnya memiliki kewajiban yang sama dengan kita. Nah, menurut Bu Ayi tadi kan sudah baik sekali sebenarnya melalui refleksi dan sebagainya itu tadi, baik klarifikasi dan langkah-langkah itu menurut Bu Ayi sudah sesuai ya dengan harapan yang Bu Ayi inginkan gitu. Iya. Kayaknya ya itu bisa dijadikan salah satu perbaikan atau bisa jadi salah satu model yang menarik untuk terus dikembangkan gitu. Artinya apa? Ketika paradigma lama yaitu ya supervisi itu artinya seakan-akan kan hanya satu arah ya Bu ya. Maksudnya ada standar gitu. Kemudian bagaimana mencapai standar yang harus dicapai itu. Seakan-akan kan selama ini supervisi itu memiliki posisi yang lebih tinggi, maka kemudian itu semua bisa dirubah dengan cara merefleksikan gitu. Menjadi adanya kesetaraan, adanya belajar bersama, kemudian berproses bersama dan bertumbuh bersama. Saya pikir itu Bu. Iya, luar biasa Bu. Pentingnya refleksi ya. Baik sekali solusi yang sudah disampaikan oleh Bu Ayi. Jika demikian nih Bu, ketika sudah direfleksi berarti sudah bisa membuat rencana aksi nih Bu. Bagaimana nih menurut Bu Ayi rencana aksi yang akan dilakukan? Iya. Jadi mungkin saya ini dulu ya Bu. Karena sesungguhnya kan sebuah proses gitu ya, dan bagaimana pendidikan orang dewasa itu adalah bagaimana adanya kesetaraan di sini. Ini perlu diluruskan dulu gitu Bu, menurut saya. Bahwasanya supervisi itu kan sebagai penilaian kinerja, jadi kita harus memahami dulu supervisi yang akan kita lakukan ini sebagai penilaian kinerja ataukah sebagai sebuah pendidikan dalam tanda kutip ya, sebagai edukasi pada tim yang akan kita pantau itu. Kalau kemudian konteksnya sebagai edukasi, maka supervisi dalam sebuah proses ya tentunya itu sebuah proses gitu. Maka sesungguhnya proses yang tentunya akan terhindar dari kata menjas, ya, menilai, maksudnya kayak apa ya istilahnya itu, melabel gitu ya, melabel dan di sini saya menghindari hal itu gitu. Maka itu tadi saya harus mengadakan refleksi gitu loh Bu. Iya, baik sekali Bu. Kalau begitu sudah ada komitmen nih untuk melaksanakan sesuai dengan hati dan kemantapan Bu Ayi terkait dengan refleksi tadi ya Bu. Kemudian adakah inovasi yang dapat dilakukan lagi Bu mungkin selain itu? Barangkali ada yang menjadi kekuatan lagi Bu Ayi? Iya. Untuk inovasi ya paling yaitu Bu, pendekatan gitu. Karena terkadang kita merasa, apalagi namanya berhubungan dengan pimpinan itu kan terkadang kita berat ya Bu ya, berat gitu, berat kita namanya pimpinan. Jadi apalagi dengan kata besok mau disupervisi nih misalkan, itu langsung kadang orang itu saya yaitu dari tadi saya bilang itu. Jadi mungkin inovasi yang lainnya di samping adanya refleksi mungkin ya lebih dekat gitu, komunikasi yang
apa ya, terkesannya apa ya, untuk menetralkan gitu loh Bu, tidak ada menjas gitu. Itu mungkin inovasi atau terobosan yang saya pikir bagus itu untuk bisa dikembangkan gitu Bu. Iya, baik. Wah, mudah-mudahan cepat dilakukan ya, Bu. Sepertinya menarik sekali nih. Ingin segera dengar cerita dari Bu Ayi lagi setelah melaksanakan komitmen dan juga inovasi tersebut. Nah, kira-kira supervisi terdekat kapan ini, Bu Ayi? Supervisi terdekat ini sepertinya bisa dimulai pekan depan ini Bu. Ini jadwal juga sudah masuk gitu ya. Saya ke jatah tanggal, harusnya tanggal 7 ini Bu, tanggal 7 Oktober, namun di tanggal 7 Oktober ini saya ada kegiatan, jadi saya mungkin bisa maju gitu ya. Yang jelas pekan depan sudah mulai supervisi ini Bu. Iya, keren sekali nih Bu Ayi. Mudah-mudahan nanti lancar pelaksanaan refleksinya, Amin, mudah-mudahan amin. bisa diterapkan dengan baik ya Bu. Terima kasih banyak loh untuk refleksinya nih Bu. Saya juga jadi tambah belajar nih terkait dengan solusi-solusi yang disampaikan Bu Ayi. Hebat sekali, semoga sukses untuk pelaksanaan komitmen dan tanggung jawab tadi ya Bu. Amin, 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 amin. Ya, ini terima kasih sekali loh Bu Uci sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya yang 24 jam saja Bu Uci kurang ini. jangan jangan ini ya Bu Uci, jangan bosen nanti barangkali setelah ini saya ada chat lagi Bu Uci, ada waktu nggak nih saya perlu ngobrol gitu. Iya, baik. Siap-siap Bu. Terima Baik Bu kasih Bu Ayi. Uci. Ya, sama-sama. Sampai bertemu lagi. Saya akan mencoba merefleksikan diri terkait dengan kegiatan kucing yang tadi sudah dilakukan dengan Bu Ayi. Saya Ruci Maratasari. Saya akan menjawab 4 pertanyaan yang tersedia. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya yang sudah baik dalam pelaksanaan percakapan dengan coach tadi adalah terlaksananya rangkaian tahapan tirta, mulai dari tujuannya sudah ada, kemudian rencana aksinya juga sudah ada, identifikasinya dulu sudah ada, kemudian rencananya dan tanggung jawabnya sudah ada. Hal ini menurut saya sudah terlaksana dengan baik karena harapan dari pelaksanaan kucing ini adalah melaksanakan tahapan kucing dengan tahapan tirta begitu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang perlu diperbaiki di sini adalah kesikapan saya nih ketika menjadi coach. Kesikapan saya dalam menanggapi permasalahan kucing itu perlu ditingkatkan lagi. Jadi lebih berusaha untuk lebih cepat lagi dalam menanggapi terkait dengan permasalahan yang sudah disampaikan. Gitu. Terus kemudian apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan adalah pertama seperti umumnya kegiatan pemusatan kehadiran penuh, saya lakukan untuk tidak fokus kepada hal yang lain gitu ya. Misalnya tidak fokus dengan handphone, tidak fokus dengan kegiatan gadget yang lainnya atau sumber-sumber lainnya. Saya berusaha untuk memfokuskan semua perhatian dan permasalahannya terhadap uji yang sedang dihadapi. Terkait dengan permasalahannya juga harus difokuskan dalam ingatan kita, dalam konsentrasi kita supaya permasalahan itu bisa hadir sepenuhnya dalam pemikiran kita. Itu yang menurut saya kondisi yang harus dipertahankan untuk mempertahankan kehadiran penuh. Saya juga berupaya untuk beberapa kali mengadakan kontak mata dengan kucing yang saya hadapi supaya apa yang emosi-emosi yang dia berikan itu saya juga bisa merasakan. Nah, ketika Bu Ayu merasakan apa namanya kegalauan atau mungkin konflik batin, nah itu di situ saya juga berusaha untuk menghadirkan rasa itu dalam diri saya sehingga saya bisa berhadir penuh untuk menanggapi permasalahannya Bu Ayu. Kemudian apa pertanyaan keempat
ini apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan dari kekurangan-kekurangan yang tadi. Di sini saya merasa masih kurang sigap ya, kurang sigap dan kurang cepat dalam menjawab atau menyikapi permasalahan kunci. Maka yang perlu saya tingkatkan atau saya lakukan untuk memperbaikinya adalah tentu saja dengan mengkaji berbagai referensi terkait coaching ini secara mendalam lagi, bahkan mungkin bila perlu modul 2.3 dalam tahap eksplorasi konsep bisa saya ulang lagi untuk dipelajari lebih detail. Kemudian terkait dengan permasalahan-permasalahan lain mungkin juga berusaha untuk belajar menyelesaikan permasalahan lainnya, bukan hanya berhenti sampai di sini, sehingga kemampuan untuk sigap menanggapi itu akan tumbuh dengan sendirinya gitu, terkait dengan pengalaman-pengalaman lainnya nanti. Dan di sini ada umpan balik nih dari Kuci, eh, apa yang saya rasakan pada saat di coaching. Saya juga merasakan di coaching nih oleh bayi. Yang saya rasakan itu ide yang ada kemudian itu mengalir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan berbobot dari coach. Sehingga saya memungkinkan untuk bisa menemukan jawaban terkait permasalahan dengan cepat dan tepat. Nah, dengan demikian karena permasalahannya cepat dan tepat untuk diselesaikan, maka saya juga menjadi lega dan bersemangat kembali gitu.